Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita udah masuk ke pertemuan ke-11, kita bakal membahas tentang kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Nah, masalah ini ternyata nggak dihadapin sama Indonesia aja. Masalah kemiskinan sama pemerataan pendapatan itu merupakan masalah yang sangat umum di banyak negara. Nah, jadi meskipun pertumbuhan nasional terus berkembang, manfaatnya itu ternyata belum tentu sepenuhnya dinikmati secara merata oleh setiap kelompok masyarakat. Misalnya, oh, kalau misalkan kita ngeliat data PDB aja, ternyata PDB Indonesia meningkat nih dari tahun ke tahun. Tapi kita harus ngeliat lagi nih data lain, apakah sebenarnya pertumbuhan pendapatan Indonesia tersebut itu dinikmati oleh setiap kalangan kelompok masyarakat ataukah hanya dinikmati oleh maksudnya apakah dinikmati oleh sebagian, kecil masyarakat misalkan yang berada di pendekatan yang tinggi aja gitu, sedangkan pendapatan yang di bawah mereka hanya memberikan sumbangsih yang sedikit. Jadi kan itu terlalu jompang gitu ya ketimpangannya. Oleh karena itu, isu ini penting banget karena berdampak langsung kepada kesejahteraan, stabilitas, dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Oke, sekarang kita ngelihat data di BPS di bulan September tahun 2025, ternyata data BPS bilang penduduk miskin Indonesia itu ada sekitar 8,25% dari total penduduk Indonesia. Atau kalau misalkan dijadikan jumlah penduduk itu sekitar 23.360 jutaan ya, ini apa sih, dipadatin aja, 30,36 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan gitu, kalau dijadikan juta jiwa. Sedangkan di Gini rasionya itu sekitar 0,363 gitu. Gimana apa sih Gini rasio? Nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Oke, materi ini kita mulai bahas dari pengertian, terus jenis-jenis kemiskinan apa aja, faktor penyebab kemiskinan, sampai terakhir di peran UMKM dan program sosial dalam mengurangi kemiskinan. Kita langsung masuk di topik yang pertama. Subtopik yang pertama maksudnya. Jadi apa sih kemiskinan itu? Kita kan tahu kadang mungkin kita ngelihat kita bisa ngukur ya seorang itu miskin atau enggak gitu. Tapi sebenarnya apa sih arti kemiskinan itu? Jadi keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang dia tuh nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kata kuncinya di sini ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, baik dari sisi pangan, sandang, papan, kesehatan maupun pendidikan. Oke, berarti kalau misalkan dari sini kita udah tahu ya, berarti mereka-mereka yang nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Oke, gimana, garis layak itu nanti ada perhitungan sendiri dari BPS, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kita masuk dulu nih ke jenis-jenis kemiskinan. Oke, yang pertama itu ada kemiskinan absolut. Jadi dia nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dia ada di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi dia emang udah kalau misalkan di suatu negara pakai suatu garis kemiskinan, misalkan dipatok nih, yang pendapatannya di bawah 1 juta termasuk kategori per bulan termasuk kategori miskin. Oh, berarti yang di bawah 1 juta termasuk kemiskinan absolut, gitu. Ada juga yang namanya kemiskinan relatif. Jadi pendapatannya itu jauh di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya. Jadi misalnya gini, kalau kemiskinan relatif. Misalnya nih negara udah termasuk negara maju, dia pakai standar kemiskinan yang relatif. Misalnya sebagian besar penduduknya itu pendapatannya 30 juta per bulannya gitu. Sedangkan ada nih 5 orang, sekitar 1% dari penduduknya itu pendapatannya masih 8 juta per bulan gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir, 8 juta kan kalau misalkan di Indonesia udah lumayan gede gitu ya, udah di atas UMR. Tapi karena sebagian besar penduduk yang lainnya itu jauh di atas dia, yang lain itu 30 juta, dia termasuk kemiskinan yang relatif. Mereka termasuk kemiskinan yang relatif gitu, karena emang jomplang. Jadi itu tergantung negaranya nanti mau pakai indikator yang mana gitu. Oke, lanjut lagi ada kemiskinan yang namanya kemiskinan struktural. Kalau misalkan struktural ini disebabkan oleh struktur ekonomi sosial yang menghambat akses gitu. Jadi berdasarkan struktur dia miskinnya gitu. Ada lagi
kemiskinannya karena kultural. Jadi akibat sikap, budaya, atau kebiasaan yang sulit-sulit dirubah. Kayak misalnya suku anak dalam atau yang Baduy dalam gitu ya. Kalau misalkan Baduy luar kan udah agak mau bersosialisasi sama kita. Sedangkan Baduy dalam tuh masih budayanya masih kental gitu. Oke, apa aja sih faktor-faktor penyebab kemiskinan? Sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama, ini mungkin udah kita rasain juga. Yang pertama, pendidikan itu rendah tingkatannya. Kayak misalnya pendidikan rendah kayak gimana? Misalnya akses dan kualitas pendidikan itu terbatas gitu ya. Misalnya yang bisa sekolah cuma orang yang punya uang aja, atau misalkan sekolah aksesnya jauh nih, susah. Akses ke sekolah susah, atau misalkan satu desa cuma ada satu sekolah dan itu emang jarak dan medan ke sana tuh jauh, susah susah dan repot gitu ya, gitu. Misalkan pendidikan rendah. Jadi kalau misalkan pendidikan rendah, otomatis SDM-nya juga bakal rendah. Kalau misalkan SDM-nya rendah, jadi kita bakal kalah saing sama SDM-SDM yang dari negara-negara lain gitu. Kalau yang kedua, ini ada pengangguran. Kalau pengangguran jelas ya ini pasti menyebabkan kemiskinan. Karena pengangguran ini kan walaupun dia pengangguran, dia itu pasti masih punya, dia masih pengen hidup, jadi dia entah itu bergantung sama orang lain kah, atau misalnya, ngambil dari tabungan dia. Jadi yang lama-kelamaan dia, namanya belanjanya dikit, jadi ya lama-kelamaan ya dia masuk ke kategori miskin, misalkan sebelumnya belum miskin gitu. Yang ketiga, ini ada pertumbuhan penduduk gitu. Misalnya pertumbuhan penduduknya nggak ditekan nih, sedangkan terus jadi misalkan satu keluarga dia, yang kerja cuma bapaknya aja, sedangkan, eee, anaknya nambah lagi gitu ya. Jadi kan beban tanggungan si bapak ini jadi tinggi ya, ini bakal mengurangi pendapatan per kapita, di rumah tangganya gitu. Jadi misalkan yang aslinya misalkan awalnya dia pendapatannya udah 10 juta, 10 juta kan udah termasuk besar ya. Tanggungannya udah 2, misalkan tanggungannya ada 2, 3, 2 anak, satu istri itu udah lumayan banget sebenarnya, tapi dia nambah lagi anaknya, sedangkan pendapatannya nggak nambah. Nah, itu bakal mengurangi pendapatan per kapita rumah tangganya, gitu. Lanjut, ini ada ketimpangan akses. Ini mirip kayak yang pendidikan rendah tadi ya, kalau misalkan akses, kayak misalnya akses, misalnya kayak di daerah-daerah yang sulit, misalkan transport ke sananya sulit, itu pasti bakal, nggak merata distribusi modal, lahan, sama teknologinya. Misalnya, oh di daerah sini yang bisa sambung ke internet cuma di misalkan di balai desa aja, yang lain enggak gitu. Kalau misalkan kita pengen internet, kita harus ke balai desa. Dulu saya pernah juga kayak KKM gitu. Kalau misalkan pengen internetan ya harus ke balai desanya aja gitu, sisanya belum terdapat akses internet gitu. Lanjut lagi, ini ada bencana sama krisis. Kayak misalnya bencana kayak apa, kayak kemarin tuh krisis pandemi, terus bencana alam, dan krisis ekonomi. Ini bakal sangat mendorong kelompok-kelompok yang rentan ke jurang kemiskinan. Jadi sebenarnya dia di ambang batas kemiskinan sama nggak miskin gitu ya. Jadi ini sangat mendorong mereka-mereka yang sebenarnya nggak masuk ke kategori miskin, jadi masuk ke kategori kemiskinan, gitu. Lanjut lagi, ini ada faktor struktural juga, kayak misalnya korupsi, regulasi yang nggak berpihak, misalnya, berpihaknya ke sebagian kelompok aja gitu ya, dan kebijakan-kebijakan yang kurang inklusif. Ini dari faktor pemerintahnya ya. Tuh, oke, kita lanjut lagi ke pengukuran kemiskinan. Tadi udah saya singgung nih, gimana sih caranya nentuin gitu ya. Padahal bagi kita tadi kan bagi kita misalkan ada kemiskinan relatif, absolut, kita pakai yang mana nih kalau di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sendiri itu yang ngukur kan pasti BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi mereka tuh pakai GK atau garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Jadi dia ambang batasnya GK atau garis kemiskinan. Jadi kalau misalkan yang di bawah GK, di bawah garis kemiskinan ya mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang
miskin gitu. Oke, dia ngitungnya dari mana? Dia ada 2 komponen. Yang pertama dilihat dari GKM atau kebutuhan makanan gitu ya. Jadi setara dengan 2.100 kalori per hari gitu ya, dan kebutuhan dasar non makanan atau GKMN gitu. Jadi ditambahin antara yang makanan sama yang non makanan gitu ya. Kalau misalkan di bawah berarti mereka tergolong miskin. Kalau misalkan per Maret 2025 GK di Indonesia itu atau garis kemiskinan ke Indonesia itu dia sekitar 609.160 per kapita per bulan. Ini per orang ya. Jadi yang di bawah pendapatannya di bawah 600 sekian ini, mereka dikategorikan sebagai yang miskin. Komponennya dari mana aja? Yang makanan 75%, yang non-makanan kurang lebih 25%, gitu. Oke, kita lihat lagi, kan ini versi Indonesia. Kalau misalkan kemarin kan ada, kalau misalkan teman-teman suka baca berita, kalau misalkan di BPS, kemiskinan Indonesia tadi kita udah bahas yang di September 2025 itu sekitar 8%. Sedangkan kalau misalkan menurut World Bank, kemiskinan di Indonesia itu tahun 2025 kalau nggak salah sekitar di atas 50%. Kenapa perhitungannya bisa beda? Karena mereka tuh pakai indikator yang berbeda, gitu. Kalau misalkan mereka tuh pakai konsep International Poverty Line. Jadi, garis kemiskinan internasional karena misalkan beda-beda ya, kita kan nggak bisa nyamain gitu. Misalkan minimum minimum berapa dolar nih, nggak bisa kan, karena kan dolar itu kan beda-beda setiap negara gitu ya, ada yang, dolarnya tinggi di negara tersebut, ada yang lain. Jadi disesuaikan dihitungnya pakai Purchasing Power Parity atau PPP untuk penyesuaian daya beli antar negara gitu. Karena perhitungannya beda, ya hasilnya pun bakal beda indikatornya gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke Indonesia. Di Indonesia kan tadi pakainya GK. Nah, GK itu kan kalau misalkan tadi 8 sekian persen itu masuk ke apa? Dia kan ada 3 indikator di Indonesia. Ada P0, ada P1, ada P2. Kalau misalkan yang 8, sekian persen tuh yang suka ditampilin di Instagram, di Google gitu ya. Tingkat kemiskinan Indonesia ada berapa? Itu biasanya ditampilin yang P0 atau indeks kedalaman kemiskinan gitu. Jadi dia tuh tahu, kata kuncinya, kita kalau misalkan kita pengen tahu berapa banyak sih orang miskin di Indonesia, ya udah kita tinggal ngeliat P0-nya aja, indeks kemiskinannya berapa gitu ya. Jadi persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Cara ngitungnya gimana? Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk Indonesia dikali 100% gitu. Jadi semakin tinggi P0 maka semakin banyak penduduk yang tergolong miskin gitu. Terus ada juga nih indikator P1, ternyata selain P0 ada P1 juga, bahkan ada P2 ya. Kalau misalkan P1, ini merupakan indeks kedalaman kemiskinan atau seberapa miskin sih mereka. Jadi ngecek antara dari garis SIGK sama rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu berapa sih jaraknya gitu ya, gapnya berapa, gitu. Itu buat ngukur P1, seberapa miskin mereka kata kuncinya ya, gampangnya. Jadi semakin tinggi si P1, maka semakin jauh kondisi penduduk miskin dari garis, kemiskinannya gitu ya. Misalnya rata-rata kemiskinannya itu di kisaran, GK-nya misalnya sekitar tadi kan GK-nya di 600 ribuan, misalkan 600.000 gitu ya kita genepin, 600.000. Ternyata rata-rata pengeluaran penduduk miskinnya itu cuma 100.000, itu kan lumayan jauh ya. Jadi ya semakin tinggi P1-nya, maka semakin jauh penduduk miskin itu jauh dari garis kemiskinannya. Terus ada lagi nih P2, dia buat ngitung apa? Dia kan artinya indeks keparahan kemiskinan. Jadi ngukur seberapa timpang sih kemiskinan mereka gitu ya. Jadi tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Misalkan yang ada di ambang batas berapa, yang parah banget berapa gitu. Jadi semakin tinggi P2, maka semakin besar kesenjangan di antara kelompok miskin dan semakin parah kemiskinannya. Gitu dia. Jadi dia makin kecil makin bagus ya di semua ini.
gitu. Oke, contohnya misalnya kita ngecek nih data di BPS ada P0, ada desa A, ada desa B gitu ya. Kalau P0 sama-sama 10%, terus P1-nya di desa A 1,5, sedangkan desa B itu ada 4,0. Terus lagi P2-nya kita cek, oh ternyata di desa A 0,5, sedangkan di desa B 2,0. Oke, dari sini dapat kita simpulin bahwa tingkat penduduk miskinnya itu sama. P0-nya sama, jumlah penduduk miskinnya sama. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, penduduk di desa B ini lebih jauh dari garis kemiskinan gitu ya. Karena kan P1-nya 4,0 ini jauh banget dari 1,5 gitu. Jadi selain itu kita bisa lihat dari P2-nya, oh ternyata selain lebih jauh dari garis kemiskinan, dia juga kemiskinannya nggak merata nih. Ada yang miskinnya parah-parah banget gitu ya. Ada yang mendekati garis kemiskinan. Jadi kalau misalkan kita selaku pemerintah dari dua desa ini, kita bisa tahu nih, oh ternyata misalkan ini sama-sama desa A, ini bulan pertama, bulan kedua gitu ya. Misalkan kita ganti gitu ya, di bulan ke-1, bulan kedua, kita bisa lihat dari sini, oh ternyata bantuan yang kita kasih ternyata nggak merata ya. Ada yang dikasih bantuan malah ada yang, nggak mungkin nggak dapat bantuan, ada yang sangat terbantu banget sama, bantuan tersebut. Ataukah misalkan dapat bantuan malah makin menjadi-jadi gitu ya, nggak mau kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus teliti lagi kebijakannya gitu, berdasarkan data yang diterima. Oke, kita masuk lagi ke kurva Lorenz. Ini sebenarnya teman-teman udah pelajarin, ini waktu materi SMA. Oke, kalau misalkan diingat-ingat lagi, kalau misalkan di SMA kan kita belajarin gimana cara ngitung kurva Lorenz. Kalau misalkan di sini saya cuma pengen ngingetin cara bacanya gimana. Jadi, kurva Lorenz itu apa? Jadi, kurva Lorenz itu kurva yang menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif penduduk dari yang miskin ke yang kaya dengan presentasi kumulatif pendapatan yang mereka terima. Oke, kita lihat kurvanya. Apa sih? Ngeliat garisnya? Garis yang horizontal ini kan kumulatif penduduk. Jadi bukan berarti 20% penduduk atau 40% penduduk, bukan kayak gitu. Jadi cara buat kurva Lorenz itu jadi seluruh penduduk nih dibagi jadi 5 kelompok. Ada kelompok pertama 0 sampai 20, ada kelompok kedua 20 sampai 40, kelompok ketiga 40 sampai 60 gitu ya. Misalkan berdasarkan pendapatannya yang pendapatan dari 0 sampai 5 juta gitu, itu masuk ke kelompok satu ini di sini titiknya gitu. Dan seterusnya sampai kelompok kelima di sini gitu. Jadi dia pasti angkanya di bawah pasti ya udah 0, 20, 40 sampai ke 100. Pun di atasnya sama aja gitu. Ini kumulatif pendapatannya. Kalau ini kumulatif penduduk gitu. Oke, kita lihat lagi ada apa aja di sini. Ada garis 45 derajat, ini garis yang hijau ini. Kalau misalkan si garis ini nih, garis yang biru semakin mendekati garis hijau, ini bakal semakin bagus gitu. Jadi nggak ada ketimpangan pendapatan. Jadi semakin jauh nih, semakin ke gambar garis setengah lingkaran ini, gambar setengah lingkaran ini, maka semakin timpang gitu. Terus ini nyambung ke kurva Gini rasio, nanti bakal dibahas di slide selanjutnya. Jadi, teman-teman saya ulangin lagi, semakin mendekati garis 45 derajat, garis yang ini nih, semakin mendekati sini, jadi gambar lengkungnya semakin kecil gitu ya, semakin nggak ada lengkungnya itu semakin bagus. Jadi tandanya apa? Tandanya nggak ada yang timpang pendapatan, semakin dikit tingkat ketimpangan pendapatannya gitu. Kalau misalkan semakin besar garisnya itu nunjukin semakin timpang pendapatannya. Oke, ini dari sini kita bisa ngukur Gini rasio atau koefisien Gini. Caranya itu luas yang C ini misalkan ada di arsir ya ceritanya, tapi saya belum arsir. Luas area C dibagi sama luas segitiga AOB. A, O, sama B. Itu dibagi jadi itu nilai Gini rasio. Biasanya kalau misalkan kita cek data di PPS, mereka udah ngitungin tuh Gini rasionya. Jadi kita bisa langsung analisis kira-kira apa gitu ya artinya.
Oke, kita langsung masuk lagi, tadi udah dibahas gini rasio. Sekarang gini rasio tuh apa sih? Tadi udah dibahas tuh bakal hitung sama BPS gitu ya. Jadi gini rasio itu mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Jadi kalau misalkan yang tadi ini kan pakai gambar kurva. Kalau yang ini dia pakai nilai aja di rentang 0 sampai 1 gitu ya. Kalau misalkan 0 itu sangat merata, sedangkan 1 itu sangat timpang. Ini ada 3 kategori, kalau misalkan kurang dari 0,3 ini ketimpangannya rendah, termasuk kalau misalkan 0,3 sampai 0,5 itu ketimpangannya sedang dan lebih dari 0,5 itu ketimpangannya tinggi. Kita cek nih, Indonesia masuk ke mana? Kalau misalkan kita cek data yang udah bisa diakses gitu ya, ini September 2025, Maret 2025, September 2024, sampai Maret 2024, kita ambil dari sini, datanya nunjukin bahwa Gini rasio cenderung turun, walaupun di sini sempat naik ya di September 2024, ketimpangannya semakin turun di September 2005. Jadi semakin bagus menurut data yang ditampilkan di BPS gitu. Oke. Kalau misalkan kita selaku pemerintah, kira-kira pemerintah bisa ngapain aja? Ini ada di sini saya sebutin 6 macam. Yang pertama, bisa pakai bansos atau bantuan sosial kayak PKH, BPTN atau sembako, BLT, bantuan tunai langsung untuk melindungi daya beli kelompok yang rentan. Jadi dia kelompok yang rentan miskin gitu ya. Yang kedua, pakai pendidikan sama kesehatan. Misalkan pakai KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau BOS, pakai KIS atau JKN sebagai investasi modal manusia jangka panjang. Atau misalkan bidik misi gitu ya, dan lain sebagainya. Terus ini bisa pakai subsidi tepat sasaran. Jadi subsidinya bukan dikasih sama orang yang tidak seharusnya dapat subsidi gitu. Kayak misalnya subsidi energi gitu ya. Jadi yang boleh pakai Pertalite misalnya cuma orang yang punya barcode biasanya diidentifikasi dulu tuh mobilnya gitu. Oke, terus lanjut ada pupuk dan pangan untuk meredam beban biaya hidup. Ada lagi penciptaan lapangan kerja, kayak hilirisasi yang suka digembur-gemburkan waktu pemilu kemarin, terus infrastruktur dan investasi padat karya. Jadi yang kira-kira bisa nampung banyak pekerja gitu ya. Misalnya pemerintah ngadain pembangunan besar-besaran, nah pembangunan itu membutuhkan pekerja yang banyak, jadi bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak, gitu. Yang selanjutnya ini ada pemberdayaan desa, kayak misalkan dana desa, BUMDes, atau program perdesaan yang untuk pemerataan antar wilayah. Tuh, lanjut lagi ada pajak progresif. Ini kemarin agak sempat viral ya, karena ya, karena ada pajak progresif mobil. Kalau misalkan punya mobil lebih dari satu, itu pajaknya lebih besar daripada mobil pertama. Jadi dia tuh instrumen distribusi pendapatan dari kelompok atas ke kelompok bawah gitu. Jadi semakin banyak barang yang dipunya atau apapun, jadi pajaknya semakin besar. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Ini ada kurva Kuhn-Nash. Jadi kurvanya itu terbalik ya. Jadi kalau misalkan kita tadi kan udah dibahas nih, kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu nggak bakal otomatis menurunkan ketimpangan. Gitu. Bisa aja pertumbuhan ekonominya tinggi, sedangkan ketimpangannya juga tinggi. Oke, dari situ bisa kita dapetin bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kalangan atas aja, bukan kalangan bawah gitu. Oke, di sini ada hipotesis Kuhn-Nash. Jadi menyatakan kalau misalkan ketimpangan itu justru meningkat di tahap awal pertumbuhan. Jadi ini misalkan dibagi 3 gitu ya sebenarnya kurvanya. Ada tahap awal pertumbuhan, makin lama makin tinggi ketimpangannya. Di di tahap pertengahan itu semakin tinggi sampai puncak, sampai kalau misalkan udah perekonomian mulai stabil, mulai rata, negaranya mulai maju, itu bakal turun ketimpangannya menurut si hipotesis Kuhn-Nash. Karena itu, biar mencapai titik yang ini, pembangunan itu perlu dirancang menjadi pro-growth. Jadi
Dia itu, kita pro sama pertumbuhan. Kita, kenapa sih walaupun pertumbuhan itu nggak otomatis menurunkan ketimpangan, tapi pertumbuhan itu merupakan langkah awal untuk menciptakan yang pertama lapangan kerja. Lapangan kerja, pemerataan pendidikan itu didorong sama pertumbuhan. Gitu, atau di sini juga ada pro-poor, jadi pro terhadap orang-orang yang miskin. Jadi pertumbuhan itu nggak dinikmati sama misalkan subsidi itu nggak dinikmati sama orang-orang kaya aja, tapi, mereka kasih bantuan juga nih sama semua orang yang kurang mampu, misalkan pakai sekolah gratis, atau misalnya pakai dikasih bantuan sosial dan lain sebagainya. Terus pro job, jadi usahain kalau misalkan udah pertumbuhannya udah bagus, jadi harus gimana caranya pertumbuhan itu tuh menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu ya. Jadi nggak cuma pertumbuhan doang, misalkan kita pakai tenaga kerja asing dan melupakan tenaga kerja Indonesia. Jadi ya udah pakai, eee, pekerja-pekerja lokal yang emang mumpuni gitu. Lanjut lagi, ini ada pro environment. Jadi nggak cuma 3 pro ini aja, tapi environment-nya juga harus diperhatikan. Karena ini merupakan demi keberlangsungan pembangunan jangka panjang. Oke, terus peran kita apa nih? Misalkan kita pemilik UMKM dan program sosial, misalkan dari pemerintah gitu ya. Oke, peran UMKM di sini kita tahu kan kalau misalkan berdasarkan data, kita ngelihat data di mana-mana gitu ya. UMKM Indonesia itu sebagian besar badan usaha di Indonesia itu sebagian besarnya UMKM. Sekitar 90 persenan gitu ya, 90 koma berapa persen gitu. Itu merupakan UMKM. Jadi dari situ dan dari 90% itu mereka menyumbang sekitar 60% dari pendapatan nasional. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pasti UMKM juga karena mungkin karena sebagian besar usaha kita UMKM, mereka juga pasti bakal menerima tenaga-tenaga kerjanya juga banyak gitu ya. Oke, kontribusi utamanya apa aja kalau dirinciin? Yang pertama, penyerapan tenaga kerja informal, pemerataan pendapatan antar wilayah, pemberdayaan ekonomi keluarga, sama inklusi keuangan melalui KUR dan koperasi. Di sisi lain, kalau misalkan program sosial, itu dirancang untuk menutupi celah pasar dan memastikan kelompok yang rentan itu tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Contoh programnya apa aja? Bisa PKH atau program Keluarga Harapan, terus BPTN atau sembako, bantuan pangan non-tunai, terus KIP atau KIS, pendidikan sama kesehatan KIS, dan KUR, pembiayaan UMKM berbasis pembiayaan UMKM bersubsidi. Oke, dari materi tadi kita bisa simpulin bahwa yang pertama, kemiskinan itu bersifat multidimensi. Ada yang absolut, relatif, struktural, ada kultural juga. Nggak bisa diatasi sama satu pendekatan aja. Jadi kita perlu beberapa pendekatan nih buat memberantas kemiskinan. Yang kedua, ini ada pengukuran kemiskinan, ada pakai GK atau P0 gitu ya. P1, P2, dan ketimpangan bisa pakai Gini rasio sama kurva Lorenz, jadi dasar perumusan kebijakan yang berbasis data gitu. Jadi kita kalau kelak jadi pemerintah, kita nggak cuma ngecek apa yang kita lihat aja, tapi kita perlu ngelihat datanya di masyarakat kayak gimana, gitu. Yang ketiga, ini data BPS menunjukkan tren yang positif. Kemiskinan itu turun ke angka 8,25%. Dan Gini rasio itu kan turun kan tadi yang kurvanya gitu pada September 2025. Tapi ketimpangan di kota itu masih lebih tinggi daripada desa. Nanti kalau misalkan teman-teman download datanya BPS, biasanya teman-teman tinggal cari aja di Google gitu ya. Misalkan kemiskinan nanti biasanya mereka ada tampilin datanya. Ada misalkan kemiskinan di kota sama kemiskinan di desa gitu. Dari dokumen yang saya dapat itu ada dibagi jadi 3 kurvanya. Ada yang kurva untuk yang kota, ada yang untuk desa, ada juga yang kemiskinan yang campuran gitu. Jadi rata-rata mereka gitu, titik tengahnya. Oke, yang keempat, pertumbuhan ekonomi perlu disertai sama
pemerataan agar manfaat pembangunan itu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma kalangan atas saja. Yang kelima, UMKM dan program sosial adalah dua pilar utama yang saling melengkapi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Nanti kita bakal ada kuis seperti biasa. Dan jangan lupa ditonton sampai habis videonya biar teman-teman bisa ngerjain kuisnya. Dan ada juga nanti diskusi, jadi bakal dikasih video dan nanti jawab ada pertanyaan dari video tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.